Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda kembali di Newsline Trending Topic, pemirsa, dan ini gambar yang sedang Anda saksikan adalah Polres Probolinggo menangkap para pembakar flare dan pihak yang menggelar foto prewedding di Bukit Teletabis, kawasan Gunung Bromo. Polisi menemukan bukti kuat para pelaku ini membiarkan flare yang mereka nyalakan membakar padang rumput di Bukit Teletabis. Nah, kebakaran sendiri terjadi di Bukit Teletabis di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur akibat ulah dari rombongan pengunjung yang menyalakan suar atau flare saat hendak melaksanakan foto prewedding. 6 orang diamankan oleh pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan hingga hari ini kasus foto prewedding membawa bencana ini masih ramai dibahas oleh warganet di media sosial. Iya, dan 6 orang yang merupakan kelompok yang menggelar sesi foto prewedding ini di area Savana Bromo, mereka diduga menyalakan flare dan memicu terjadinya kebakaran begitu ya. Nah, yang bersangkutan sudah diamankan dan berjumlah 1 orang dan 5 lainnya ini merupakan saksi. Dan akibat kejadian ini wisata Gunung Bromo dan sekitarnya tutup sementara, Jason. Betul. Petugas saat ini sedang melakukan proses pemadaman dan untuk mengantisipasi tidak terulang sementara wisata Gunung Bromo dan sekitarnya ditutup. Iya, padahal Nay itu tuh baru dibuka loh beberapa hari lalu karena kan sempat kebakaran juga kan, kebakaran lahan. Terus sempat ditutup, akhirnya baru dibuka sebentar langsung ada kegiatan prewedding itu ditutup lagi. Nah, gimana ya seharusnya setelah kejadian ini mungkin harus mengevaluasi diri juga nih dari pihak pengelola agar diperketat ya. Tidak boleh membawa apalagi flare ya untuk foto prewedding. Nah, ini menuai respon yang beragam dari para warganet, diantaranya memang respon yang Bahaya ya kan? sangat berbahaya begitu, dan para warganet justru bilang kenapa nggak usah pakai emang harus ya pakai flare gitu kan, bisa nih misalnya diedit pakai Photoshop atau atau apalah hal yang bisa diakali gitu loh. Jangan akhirnya seperti ini kan merugikan banyak pihak begitu ya. Betul, dan usut punya usut ternyata mereka ini manajernya menyatakan tidak membawa surat izin sebenarnya untuk bisa melakukan kegiatan foto prewedding di sana, dan akhirnya manajer dari WO-nya sendiri ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Iya, kita ingin mengupdate sebenarnya gimana sih situasi terkini di Bukit Teletabis. Nah, di Bromo sudah ada Rudy yang bergabung bersama kami nih, Jason, melalui Instagram. Coba kita sapa. Halo, selamat siang Rudy. Selamat siang. Iya, Rudy, gimana kondisi di sana di Bukit Teletabis? Apakah api sudah bisa sepenuhnya dipadamkan siang ini? Ya, seperti yang Anda lihat di belakang saya, asap pekat masih tetap mengepul di daerah Bukit Teletabis. Bahkan sejak pagi hingga siang ini muncul kepulan-kepulan asap baru, yang artinya masih ada api yang membakar rumput di daerah kawasan Teletabis. Sementara itu, petugas gabungan dari TNI Polri dan relawan terus melakukan pemadaman api di sekitar kawasan Gunung Bromo. Ya, Nela. Ada berapa petugas yang dikerahkan untuk membantu pemadaman api di sana? Ratusan petugas yang dikerahkan untuk melokalisir daerah yang terbakar agar tidak semakin meluas. Kejadian ini sangat disayangkan oleh para wisatawan dan warga sekitar karena Bukit Teletabis merupakan salah satu spot point foto yang menjadi andalan di daerah Gunung Bromo ini. Sementara itu, Humas dari TNBTS Gunung Bromo mengaku akan melakukan pengetatan perizinan selanjutnya jika ada yang akan memasuki daerah Gunung Bromo. Seperti itu. Oke, akibat kejadian ini wisata Gunung Bromo dan di sekitarnya ditutup sementara. Boleh didetailkan atau lebih spesifik lagi, Rudy, tempat wisata mana saja yang memang benar-benar ditutup? Ya, akibat kebakaran ini TNBTS menutup seluruh pintu masuk kawasan Gunung Bromo, baik daerah Wonokitri Pasuruan, daerah Jemplang, Malang dan Lumajang, dan daerah Probolinggo. Penutupan ini akan terus dilakukan hingga dirasa aman untuk dibuka kembali untuk wisatawan. Seperti itu. Namun demikian, wisatawan masih bisa berwisata di destinasi lain seperti di Seruni Point atau
di Jembatan Kaca atau di Mentigen yang masih berada di kawasan Gunung Bromo. Seperti itu. Oke, Rudi, ini kami lihat di belakang Anda memang masih ada asap mengepul ya, artinya memang masih ada api yang belum bisa dipadamkan. Bisa Anda arahkan ke arah sana gitu agar kita juga bisa melihat lebih detail seperti apa sih situasi terkininya di sana dan bisa Anda informasikan lebih lanjut saat ini petugas sedang memadamkan area yang mana, Rudi? Ya, sejak tadi pagi asap yang berada di daerah utara Bukit Teletabis ini tidak sepekat ini. Namun hingga siang ini sepertinya muncul kepulan-kepulan asap baru yang kemungkinan itu adalah api-api baru yang semakin meluas. Dan sepertinya api ini sudah mendekati Gunung Bromo dari bawah hingga ke atas ini. Dan ada beberapa juga wisatawan dari luar negeri yang mengaku kecewa, bahkan mereka juga tahu kasus yang terjadi gitu loh di Instagram. Baik, bahkan juga para wisatawan asing juga turut ya memperhatikan hal ini begitu ya. Dan sampai kapan tadi, Rudi, rencananya ini akan ditutup terus tempat wisatanya? Sampai dirasa aman untuk dikunjungi wisatawan seperti itu, atau mungkin menunggu api benar-benar padam. Baik, terima kasih untuk info terkininya Rudi Ulhak melaporkan langsung dari kawasan wisata Bromo. Nanti kami akan update kembali, Rudi, situasi di sana seperti apa. Stay safe dan selamat bertugas kembali, Rudi. Iya, tadi kita sudah lihat ya kondisi terkininya memang masih belum dapat dipastikan sebenarnya kapan tepatnya kawasan dari Bukit Teletabis yang ada di kawasan Gunung Bromo ini kemudian bisa beraktivitas berwisata kembali seperti normal biasanya. Kami mohon maaf tadi siaran TikTok kami tadi sempat keluar begitu, ada kendala teknis, tapi kita buka lagi sekarang. Nah, buat teman-teman di followers TikTok Metro TV yang mungkin ingin join dan memberikan komentar Anda, yuk langsung aja request untuk join bersama kami di sini. Kami akan buka kesempatan untuk teman-teman supaya nanti bisa mengirimkan komentarnya, menyampaikan pendapatnya soal kebakaran yang ada di Bukit Teletabis ya. Dan ternyata kita lihat tadi ya, dampaknya begitu luas sampai saat ini pun tidak bisa dipadamkan apinya, bahkan semakin menjalar katanya mendekati Gunung Bromo. Ini kan sangat disayangkan ya, karena ulah beberapa orang saja bisa menjadi seperti ini tempat wisata yang memang sudah diharapkan warga untuk dibuka kembali begitu ya. Bener, tapi tahu nggak Naila, yang juga bikin netizen tuh pada geram, karena kalau kita lihat di X, itu tuh ada tuh yang capture videonya, terus bilang yang ngerekam itu bahwa nih mereka yang melakukan prewedding membakar dengan menyalakan flare dan ternyata di dalam video itu orang yang menyalakan flare itu yang prewedding itu tuh reaksinya santai biasa aja. Itu yang bikin kemudian netizen itu jadi panas juga. Panas, gitu. Geram, bahkan di belakang apinya sudah membesar ya. Nah ini ada apa ini? Makanya, nah ini nih bisa Anda lihat. Nah ini video yang tadi Jason bilang, ternyata di saat situasi api sudah mulai membesar, mereka malah lihat-lihat foto tuh, kayaknya kok santai aja. Gimana sih? Mikirnya lagi ke arah mana itu ya? Kan harusnya ketika mereka udah lihat ada percikan api harus gimana, harus tanggap untuk bisa langsung memadamkan apinya. Ini malah dibiarkan sampai dengan santainya begitu sampai apinya membesar gitu. Nah ini ada sejumlah tanggapan dari para warganet ya, Anda bisa lihat di akun X Metro TV. Di antaranya nih kalau saya bacakan juga yang sudah disaring oleh tim redaksi kami dari @Cosmos Swadesta, katanya jujur Bukit Teletabis ini memang cakep banget. Foto favorit aku yang pas di situ, kalau diajak lagi ke sana ya pasti maulah. Tapi sayang banget ya dengan kejadian ini gara-gara ulah oknum alam jadi rusak katanya. Jadi rusak makanya. Nah sekarang nih udah ada yang mau gabung nih sama kita ya. Ada Opu Daeng, coba saya terima. Coba saya mau tanya, halo selamat siang Opu Daeng, sudah bergabungkah bersama kami di TikTok? Hai, selamat siang Opu Daeng. Opu Daeng? Coba saya mau tanya, halo, ini kayaknya koneksinya agak-agak sulit ya. Tapi apakah Opu Daeng, akun Opu Daeng Mangati ini sudah bergabung bersama kami? Oke. Kayaknya kita masih mengalami kendala teknis ya. Coba saya undang lagi Hamdani nih.
Halo Hamdani. Nah ini baru-baru terkoneksi ya. Kita masih membahas soal Bukit Teletabis. Halo Hamdani, selamat siang. Halo Ciang. Iya, gimana nih Mas Hamdani? Boleh dong kasih komentarnya gimana nih ngelihat ada kebakaran lahan di Bukit Teletabis oleh oknum yang melakukan prewedding di sana? Ya cukup prihatin dengan situasi itu karena pada dasarnya kesadarannya masih kurang baik. Ya. Kesadarannya masih kurang baik. Kalau Mas Hamdani sendiri melihat nggak sebenarnya videonya pada saat kebakaran lahan itu seperti apa dan ada orang-orang yang prewedding seperti itu, Mas Hamdani lihat nggak videonya? Iya, kita Lihat. sempat lihat. Ya, Setelah kita sempat lihat lihat reaksinya melalui gimana nih berita-berita Mas di Hamdani? Metro TV. Ikut geram dengan netizen yang lain karena menganggap kok kayaknya mereka tenang-tenang aja atau gimana? Iya, terlihat. Ya, terlihat banget bahwa mereka itu tidak menunjukkan rasa empati dan tanggung jawab atas apa yang diperbuat. Bener ya. Nah, kalau menurut Mas Hamdani sendiri, Mas Hamdani kan saya yakin juga pasti pernah traveling ke tempat-tempat yang memang tujuan wisata begitu ya. Apa sih etik-etik yang harus kita taati sebenarnya sebagai seorang wisatawan kalau berkunjung ke tempat wisata? Ya, pada intinya kan setiap tempat kita pariwisata pada umumnya untuk lokasi-lokasi yang kita datangi itu kan biasanya sudah ada aturan yang telah dibuat oleh pengurus dan pemerintah yang ada di tempat liburan itu sendiri. Ya, paling tidak itu harus dihargai dan dihormati dan dipatuhi untuk tidak melanggar gitu. Oke, jadi apalagi kalau yang kegiatan-kegiatannya ada kegiatan khusus seperti prewedding ini ya, kalau bisa memang ada suratnya mungkin atau ada perizinannya, administrasinya harus diurus dan kemudian mematuhi SOP yang ada sehingga tidak merugikan seperti ini ya. Nah, Mas Hamdani sendiri boleh mungkin sebagai masyarakat, sebagai orang yang mungkin sering traveling juga, boleh kasih pesan dong untuk followers TikTok dan di TV dan Instagram supaya lebih tertib berwisata apa kira-kira? Ya, pada dasarnya kita kan ingin membuat TikTok itu untuk lebih bermanfaat untuk orang lain. Ya, paling tidak kita untuk membuat konten-konten itu pun harus mengikuti aturan yang ada. Jangan cuma ingin terkenal, tapi apa yang dibuat kontennya itu akan merugikan orang lain. Oke, termasuk juga pada saat berkunjung ke tempat wisata ya, pokoknya harus benar-benar mematuhi SOP-nya, mematuhi aturan yang ada ya. Baik, terima kasih Hamdani NDM telah bergabung bersama kami di TikTok. Terima kasih Hamdani, dan ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa ke depannya memang kita harus tertib berwisata dan juga ini pesan untuk pihak pengelola ya, harus lebih waspada lagi memeriksa apa saja yang dibawa oleh para pengunjung wisata nih agar tidak lagi terjadi kejadian seperti ini. Oke, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Newsline Trending Topic. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.